Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, dari surah ini, dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta. Allah yang menciptakanmu, Allah yang menciptakan kita, huwal khaliq. Dan kita semua ini adalah makhluk. Kita terlahir, yakhrujul insan min batni ummihi, bahwa seorang manusia terlahir ke muka bumi ini melalui rahim ibunya. Dari situ adalah bahwa pada saat kita lahir, apakah langsung punten Bapak Ibu sekalian, ketika brojol ini udah pada pakai baju apa belum? Belum lah. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, uryanan, tidak pakai baju apa-apa. La ilma lahu, tidak mengetahui apa-apa. Nggak ada kemudian pas berujul langsung kemudian, hey mom, hey be, I'm coming. No. Pingsan orang tuanya kan begitu. Iya. Langsung kemudian dengan suara tangisan. Allahu Akbar. Tidak ada yang menempel dalam badan kita. Agar apa? Kita ini makhluk mengetahui tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa. Maka dalam riwayat hadis, orang tuanya lah yang menjadikan kita ini majusi Nasrani. Ya. Wa huwa yuhawwidanihi aw yumajjisanahu dan lain sebagainya. Kenapa? Agar kita menginsafi diri kita ini terlahir dari rahim ibu kita, bahwa alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Wa yarzuqkum ma razaqakum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita rizki yang subhanallah kalau kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika engkau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, kepada kita, sejatinya kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya satu persatu. Dimulai sejak kita dilahirkan sampai detik usia ini. Coba ibu, coba sebutkan ada berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa, gak terhitung. Makanya apa yang mau disombongkan? Apa yang mau ditakaburkan? Allah sedemikian rupa menciptakan kita. Walhamdulillah, kondisi ibu sedemikian rupa Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Begitupun juga dengan bapak. Kalau misalkan bapak menemukan ada kekurangan dari istri, Allah berikan begitu sempurna untuk bapak. Pun demikian seorang ibu ketika mendapatkan suaminya ada kekurangan, Allah berikan sedemikian rupa Masya Allah yang Allah tepat jodohkan untuk ibu. Maka adanya suami istri itu bukan kemudian karena adanya kesempurnaan, tapi untuk saling menambah kekurangan satu sama lainnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Dari sini bahwa Allah kemudian yumitukum, mematikanmu. Ketika sudah waktu ajalnya tiba, maka kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sejatinya kita ini sedang menunggu giliran. Ibu tahu tidak kapan tanggal kematiannya? Bapak tahu tidak? Kalaupun sudah tahu, mau ngapain? Siap-siap, ngumpulin bon, ibu-ibu, wah ini belum saya bayar satu persatu. Bapak-bapak
Masih mikir bulanan ini seperti apa. Jangan-jangan amal saya masih kurang. Jangan-jangan mungkin merasa bekalnya sudah cukup. Tidak ada yang tahu. Perkara kematian ini perkara gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Artinya apa? Artinya agar kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah oleh kalian dengan sebaik-baik bekal. Untuk apa? Bekal itu yang bernama takwa agar kita bisa kita bawa pada saat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma yuhyikum, ya. Menghidupkan kembali. Artinya bahwa ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dihidupkan kembali kuasa Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan kembali kita untuk dipertanggungjawabkan seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan selama hidup kita di dunia. Maka jangan dikira hidup di dunia ini adalah sejati dan abadi, tidak. Tetapi jadikanlah ia sebagai tempat transit, terminal untuk kita bekali sebaik-baiknya ilmu agama kita, amal soleh kita, amal ibadah kita, agar apa yang bisa kita perbuat hidup di dunia ini adalah yang sebaik-baik perbuatan, yang amal-amal ibadahnya lebih berat tinimbang amal-amal buruk. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika misalkan kita terjatuh ke dalam kesalahan, segeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un. Bahwa setiap bani Adam manusia, bapak-bapak, ibu-ibu akan terjatuh ke dalam kealpaan, kesalahan, kesilapan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan mereka yang terjatuh ke dalam kesalahan agar segeralah untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa ia insya Allah akan senantiasa dekat dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab.